namun ku serahkan bagi kerajaan-Mu. Semua yang ku miliki adalah dari-Mu. Ku hidup oleh anugerah keselamatan dari-Mu. Kuasa-Mu telah Kau berikan padaku untuk menunaikan tugas kerajaan-Mu. Takkan pernah ku ragu terhadap janji-Mu, karena ku hidup dalam ikatan janji dengan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku. Dalam diriku ada Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Terhadap janji-Mu, karena ku hidup dalam ikatan janji dengan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku. Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini. Hidup yang kami jalani hari-hari ini yaitu hidup iman daripada anak Allah yang mengasihi kami, sehingga kami anak-anak-Mu, kami hidup di dalam roh kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Aba, karena di dalam firman Tuhan kami bisa mengerti siapa kami di dalam Kristus,
dan apa yang kami miliki di dalam Kristus dan apa tujuan daripada Allah itu dalam kehidupan kami anak-anak yang Bapak kasihi. Berfirman ya Bapak, kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu ibadah seperti biasa. Gimana kabarnya? Saya yakin dan percaya bahwa Anda dan saya, kita tidak kekurangan sesuatu yang baik daripada Allah. Nah, dalam kesempatan siang hari ini, saya mau meneruskan khotbah saya mengenai pemerintahan Allah yang unggul dan penuh kuasa, saudaraku. Saya akhiri firman Tuhan ini. Kenapa, saudaraku? Ini sangat penting sekali untuk kita mengerti siapa kita di dalam Kristus dan apa yang kita miliki di dalam Kristus dan apa tujuan Allah itu dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, bahwa kekristenan ini saudaraku bukan hanya masalah-masalah dalam penghidupan kita saja tahu saudaraku, tapi kita mesti mengerti apa rencana Allah, tujuan daripada Allah dalam kehidupan Anda dan saya ketika kita ada di muka bumi ini saudaraku. Ada amin? Nah, saya terusin saudaraku bagaimana beberapa minggu yang lalu kita berbicara mengenai pemerintahan Allah yang udah berkuasa ini, di mana kita menjadi penumpang rohani, menjadi pilot rohani saudara. Amin. Kita melihat bagaimana kita masuk dalam pemerintahan Allah yang unggul dan penuh kuasa ini. Di samping juga 2 minggu yang lalu saya berbicara mengenai anugerah ini saudara. Bahwa anugerah ini saudaraku bukan hanya membawa kita mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa dan pelanggaran saudara dan saya, tetapi anugerah ini juga yaitu pelimpahan kuasa melewati anugerah daripada Tuhan. Banyak di antara kita kurang bisa memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau melanjutkan kebenaran firman yang sangat luar biasa ini saudaraku. Saya waktu membahas firman Tuhan ini sangat luar biasa, menjadi berkat bagi saya pribadi saudaraku. Nah, saya ambil firman Tuhan di Kisah Para Rasul saudara, di Kisah Para Rasul 14 saudaraku ya, Kisah 14 ayat 21 dan 22. Ya, di mana firman ini menceritakan saudaraku ketika Rasul Paulus dia meninggalkan gereja lokalnya, mereka pergi ke Asia saudaraku, mereka memberitakan kabar baik dan mereka mendirikan gereja-gereja baru dengan jemaat-jemaat yang begitu mereka merasakan kasih daripada Tuhan, jemaat di mana perkembangan sangat luar biasa, orang-orang tadi tidak mengenal Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam pelayanan Rasul Paulus ini saudaraku ya, bukan seperti kita hari-hari ini. Kita lihat kalau kita mau pergi ke kota atau ke daerah lain dalam waktu berapa jam kita sudah sampai. Tetapi waktu zamannya Rasul Paulus saudara dan teman-teman yang lain, mereka ada kemungkinan mereka tidak bisa kembali lagi ke daerah di mana mereka mendirikan gereja-gereja lokal di tempat di mana kabar baik itu diberitakan saudaraku. Ya, sehingga Rasul Paulus dia meninggalkan pesan kepada jemaat-jemaat yang di Asia saudaraku. Saya baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 14 ayat 21 berbicara seperti ini. Ya, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Nah, saudaraku ayat 22 berkata, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-muridnya dan menasihatin mereka supaya bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara saudaraku. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa untuk kita mengalami pemerintahan Allah yang udah penuh kuasa ini kita mesti mengalami suatu penderitaan atau suatu kesengsaraan saudaraku. Ada amin. Nah, ini saudaraku perkataan Rasul Paulus itu juga saudaraku ini mesti kita simpan di dalam hati dan jiwa kita. Ini juga berlaku buat saudara dan saya. Untuk supaya kita memerintah di dalam kehidupan ini saudaraku, Alkitab berkata bahwa kita masih masuk di dalam kesengsaraan atau suatu penderitaan saudaraku. Tapi ini saudaraku ini bukan merupakan ini suatu pemberitaan yang penuh pengharapan dan iman saudaraku. Bukan suatu kemujuran, bukan suatu kemurungan saudaraku. Ini berita membuat iman dan pengharapan kita ini sangat luar biasa di dalam Kristus. Ada amin. Nah, ini bukan berita mengenai kekalahan, tapi ini suatu kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan Anda dan saya.
Nah, saya ambil firman Tuhan. Kenapa saudara katakan hal ini? Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita, di dalam dunia sudah jatuh dalam dosa, saudaraku. Kesengsaraan dan penderitaan masalah itu tidak akan bisa kita elakkan, saudaraku. Banyak orang berkata bahwa kalau kita berdiri di atas iman, kita tidak mengalami masalah atau kesengsaraan atau problem apapun dalam kehidupan kita. Itu tidak benar, saudaraku. Tapi sesungguhnya kalau Anda dan saya, kita berdiri ya di atas iman kita kepada Tuhan Yesus, saudaraku, maka setiap kesengsaraan, setiap masalah yang kita hadapan itu tidak bisa mempengaruhi kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Nah, firman Tuhan saya ambil, saudaraku, firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 33, saudaraku. Ya, firmannya seperti ini, saudaraku ya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ada amin, saudaraku. Nah, Yesus berkata bahwa di dalam kehidupan kita tidak bisa mengelak nama kesengsaraan atau penderitaan. Tapi sangat luar biasa ada kabar baiknya, saudaraku, bahwa bahwa penderitaan tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Anda dan saya, saudaraku, kita adalah tubuh Kristus, saudaraku. Kita adalah di mana Kristus tinggal di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan firman Tuhan kabar bahwa Yesus Kristus selalu membawa kita di dalam kemenangannya, saudaraku. Tuhan telah memberi kuasa dan otoritas kepada Anda dan saya untuk apa? Untuk mengalahkan segala sesuatu yang dunia rencanakan atas kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Ini sesuatu hal sangat luar biasa, saudaraku. Ini sesuatu yang yang saudara Anda dan saya kita harus mengerti bahwa apa yang mengalahkan dunia ya, saudaraku. Firman Tuhan katakan bahwa iman Anda dan saya di dalam Kristus lah yang mengalahkan dunia ini. Ada amin? Nah, saya di Kisah Para Rasul 14 ayat 21, saudaraku, bagaimana kita untuk masuk ke dalam pemerintahan Allah kita harus mengalami suatu penderitaan, saudaraku. Saya ilustrasikan seperti ini. Umpamanya ada dan saya kita melayani suatu raja yang agung, di mana raja ini negara kita, saudaraku, dia telah menguasai suatu negeri. Ya, di mana ibu kota negeri ini dan seluruh daerah itu kita sudah kuasai, kemenangan sudah ada di dalam negara yang Anda dan saya kita layani, saudaraku. Singkat cerita, saudaraku, di mana Anda dan saya kita ditugaskan, saudaraku, untuk apa? Untuk menguasai daerah-daerah yang lain, saudaraku. Pemerintahan negeri yang kita sudah menangkan dalam peperangan, saudaraku, dia ada seorang raja yang diktator, raja yang kejam, saudaraku, raja yang tidak mempunyai kemanusiaan, saudaraku. Di mana di daerah-daerah yang terpencil, saudaraku, itu masih banyak pengikut-pengikutnya, saudaraku. Ada amin? Bagaimana Anda dan saya kita diutus untuk apa, saudaraku? Untuk menegakkan kemenangan ini ke daerah-daerah yang sudah kita menangkan, saudaraku. Saya percaya di daerah-daerah ini, saudaraku, masih banyak pengikut-pengikut dari raja yang lalim ini, saudaraku. Nah, ketika kita diutus ke suatu daerah-daerah yang telah kita menangkan itu, saudara, mungkin masih ada perlawanan, saudaraku. Mereka masih masa jebakan-jebakan, saudaraku. Mereka masih mungkin ada teror-teror, tapi mereka untuk apa? Untuk menghalau dan menghalangi Anda dan saya untuk apa? Untuk kita menguasai daerah-daerah yang sudah kita menangkan, saudaraku. Nah, di sini ada peperangan, saudara. Setiap ada peperangan pasti ada suatu penderitaan atau kesengsaraan. Tapi ada kabar baiknya, saudaraku, ketika kita mulai bisa memenangkan setiap pertempuran, kemenangan demi kemenangan, saudaraku. Ada amin, dan kita akan menguasai daerah-daerah yang sudah kita menangkan tersebut, saudaraku. Ada amin. Nah, semakin kita memenangkan daerah-daerah yang sudah kita menangkan, kita semakin cakap, saudara. Kita semakin menguasai daerah-daerah yang sudah kita menangkan. Kenapa? Kita menegakkan kemenangan yang sudah dimenangkan oleh Raja Agung yang kita layani, saudara. Ada amin. Nah, ini, saudara, Raja Agung ini berbicara mengenai Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Di mana kita sebagai muridnya yang telah di mana Tuhan Yesus telah memenangkan di dalam peperangannya untuk mengalahkan dunia ini, saudaraku. Daripada kuasa-kuasa jahat, kuasa kegelapan, dan Anda dan saya kita diutus, saudaraku, untuk apa, saudara? Untuk memerangi kuasa-kuasa kegelapan yang telah ada yang menguasai setiap ada di dunia ini, saudaraku. Untuk apa, saudara? Untuk kita menegakkan kemenangan ini, untuk membebaskan jiwa-jiwa yang tertekan, jiwa-jiwa yang masih dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat, saudaraku. Saya percaya pasti ada peperangan
ada suatu kesengsaraan, ada suatu penderitaan. Tapi camkan dengan baik saudaraku, bahwa Anda dan saya, kita bisa bersuka cita saudara. Kenapa? Kita telah mengalahkan dunia ini saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan Yesus telah memberi otoritas dan kuasa kepada saudara untuk memenangkan setiap pertempuran yang apapun yang dunia coba lakukan untuk hidup saudara dan saya. Ada amin? Wah, sangat luar biasa saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ya, dari ini suatu kabar yang sangat luar biasa yang mesti saudara dan saya pahami saudara. Kenapa? Ketika kita memenangkan pertempuran ini saudaraku, kita akan memerintah di dalam kehidupan ini saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena pemerintahan Allah yang udah penuh kuasa itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ini sesuatu berita, suatu pembicaraan yang penuh pengharapan iman saya katakan saudaraku. Ada amin? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bukan hanya mengalami pelimpahan kuasa Allah lewat anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Tetapi ternyata saudara, di dalam anugerah ini juga saudaraku, Anda dan saya kita mempunyai kedudukan yang sangat istimewa saudara. Ada amin. Nah saudara dan saya kita harus mengerti suatu kebenaran firman yang sangat-sangat luar biasa yang Anda dan saya kita pasti mengerti saudara. Saya ambil firmannya di Roma 8 ayat 16 dan sampai ke 18. Saya baca firmannya ya saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Firmannya berkata seperti ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah saudara. Ada amin. Nah ayat 17 berkata bahwa dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah ada amin. Nah saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Anda mesti mengerti firman Tuhan di sini saudaraku bahwa Anda dan saya kita ada anak Allah. Ketika kita menjadi anak Allah kita ada ahli waris kerajaan Allah. Nah, Anda mesti mengerti di sini. Ahli waris itu yaitu apa saudaraku? Orang-orang yang berhak menerima warisan daripada pendahulunya saudaraku. Ada amin? Sebagai contoh saudaraku. Nah, ketika saya tinggal di rumah saya hari ini saudara, saya membeli sebuah rumah, kemudian ketika saya meninggal saudaraku, ini rumah saya itu saya wariskan kepada anak-anak saya. Dan katanya anak-anak saya berhak untuk apa? Untuk menerima segala peninggalan yang saya miliki, saya kasih kepada setiap mereka saudaraku. Nah ayat ini berkata bahwa saudara dan saya ada ahli waris kerajaan Allah saudaraku. Dan kata lain bahwa apa yang telah Allah miliki saudaraku itu adalah menjadi milik Anda dan saudara dan saya. Ada amin. Sangat-sangat luar biasa firman Tuhan ini saudaraku. Sehingga sebagaimana Allah memerintah di muka bumi ini, Anda dan saya kita juga ikut memerintah di dalam kehidupan Anda dan saya di atas muka bumi ini saudara. Ada amin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ada satu firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa bahwa Anda dan saya kita memiliki apa yang Yesus miliki saudaraku. Saya ambil firman Tuhannya di 1 Korintus 3 ayat 21. Saya bacakan firmannya saudaraku ya. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Nah Alkitab berkata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan bahwa segala sesuatu adalah milik Anda dan saya. Untuk itu kita jangan bermegah atas manusia. Kenapa? Karena setiap kita memiliki segala sesuatu apa yang Yesus miliki kita miliki juga saudaraku. Wow, ini sangat luar biasa saudaraku. Dengan kata lain saudaraku bahwa Anda dan saya kita memiliki kehidupan ini saudaraku. Kita memiliki kematian ini. Kita memiliki masa kini dan kita memiliki masa depan saudaraku. Ada amin Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Coba Anda renungkan secara pribadi. Saya coba merenungkan firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa saudaraku. Saya mau katakan kepada saudara dan saya bahwa Anda dan saya kita adalah orang-orang yang lebih kaya daripada orang yang terkaya di dunia ini saudaraku. Kenapa saya mengatakan ini saudaraku? Amin. Ini suatu kebenaran yang mungkin saudara sulit untuk mengerti dan pahami saudara. Tapi ini dapat Anda percayai dengan iman Anda saudara dan saya. Bahwa apa yang Allah miliki itu ada kepunyaan daripada Anda sebagai ahli waris kerajaan Allah saudara. Ada amin. Ini sesuatu kabar baik, suatu pemberitaan yang Anda dan saya kita mesti mengerti hal ini saudaraku. Ada amin. Tetapi ini saudaraku tidak diberi secara langsung atau secara gratis kepada Anda dan saya. Saya lanjutkan ayat selanjutnya saudara, ayat 17 selanjutnya. Yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah saudaraku, segala sesuatu pemerintah Allah yang udah berkuasa saudara, apa yang Yesus miliki, kita miliki juga saudaraku. Tetapi itu tidak diberi secara langsung. Dikatakan apa? Kita masih menderita bersama-sama dengan Dia.
Ada amin. Kemudian ayat 8 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, saudara. Menderita bersama-sama dengan dia. Ada amin. Nah, ini kita mesti mengerti, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ada dua faktor penyebab penderitaan. Yang pertama, menderita karena dunia. Yohanes 15 ayat 19 berkata seperti saudaraku ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, penderitaan karena dunia, saudara. Karena dunia sudah jatuh di dalam dosa, saudaraku. Banyak penderitaan disebabkan oleh dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Umpamanya banyak anak-anak yang digugurkan, saudaraku. Banyak perempuan mengalami penderitaan seksual, banyak orang mengalami kejahatan, saudaraku, sakit penyakit, belum lagi gempa bumi, belum lagi kejahatan dan segala macam, saudara, yang disebabkan oleh dunia ini, saudaraku. Yang kedua, itu penderitaan karena kebenaran. Nah, kita membahas firman Tuhan siang hari ini, penderitaan kenapa? Karena kebenaran, saudaraku. Ada amin? Nah, Tuhan Yesus, saudaraku, kita lihat di ketika Bapak, saudara dan saya kita baca di Lukas, di mana ketika dia mau mulai pelayanan, saudaraku, di mana Bapa membawa dia ke suatu padang gurun, suatu penderitaan, saudaraku. Di mana di padang gurun ini, saudaraku, Tuhan Yesus mengalami suatu penderitaan, suatu tantangan dalam kehidupannya, saudaraku. Mungkin saudara-saudara saya bertanya, yang kenapa Tuhan membawa Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam padang gurun ini, saudaraku? Apakah dia tidak apa kita berkata bahwa Bapak menyuruh anaknya untuk menghadapi segala penderitaan dan kesengsaraan ini, saudaraku? Ada amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini suatu fakta yang menyatakan bahwa Bapak itu, saudaraku, dia tidak akan menuntun saudara dan saya ke dalam suatu badai tanpa diberi kekuatan kepada Anda dan saya untuk kita menghadapinya, saudaraku. Nah, kita lihat ketika Tuhan Yesus masuk ke padang gurun, saudara, di mana Yesus Kristus dia memenangkan dalam pertempuran ini, saudara. Dia memenangkan suatu kesengsaraan ditimbulkan oleh kuasa jahat, saudaraku. Ketika dia memenangkan dalam peperangan ini, saudaraku, dia bisa mengatasi penderitaan dan kesengsaraan, saudaraku. Kita melihat ini dari awal di mana pemerintahan Allah yang unggul daripada Bapa itu mengalir sangat luar biasa dalam kehidupan Tuhan Yesus dengan kemuliaan yang sangat luar biasa, saudaraku. Nah, ini suatu fakta, saudaraku, kita tahu bahwa penderitaan bukan daripada Tuhan Yesus sendiri, saudara. Itu bukan daripada Allah, saudaraku. Tapi kita lihat setiap masalah, tantangan, penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan saudara dan saya, saudaraku. Ini bukan suatu tantangan, ini suatu kesempatan. Kenapa, saudara? Kita tuh melihat bahwa pemerintahan Allah yang unggul dan penuh kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, ini akan termanifestasi dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Nah, menderitakan kebenaran ini, saudaraku, ya, Rasul Petrus menulis di 1 Petrus 2 ayat 20, saya bacakan ya. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya, saudara. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa tapi tipu dia tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ada amin, saudaraku, dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini, saudaraku, satu penderitaan dalam kebenaran. Ketika Anda dan saya, kita umpamanya kita dicaci maki, tapi kita memberkati, saudara. Mungkin kita disakiti, saudaraku. Kita dihianati, kita dijolimin, saudaraku. Banyak sekali orang berbuat jahat kepada, tapi kita tidak marah dan kita malah kita memberkati mereka, saudaraku. Kita berbuat baik kepada mereka, saudara. Ini sesuatu penderitaan di dalam daging Anda dan saya. Ada amin, saudaraku. Tapi percaya, saudara, ketika Anda dan saya kita bisa mengatasi hal ini, saudaraku, kita bisa hidup di dalam kebenaran, saudara, maka kemuliaan yang daripada Allah itu akan terus memperbarui hidup Anda dan saudara saya. Dan saudara Anda dan saya, saudara. Ada amin. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga pemerintahan Allah yang unggul dan penuh kuasa itu, saudaraku, itu akan termanifestasi dalam kehidupan Anda dan saya, saudaraku.
Tapi kalau Anda dan saya kita menderita karena kita berbuat jahat, nah kita mesti bertobat, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Nah, ketika Anda dan saya, kita sebagai orang percaya, kita hidup di dalam kebenaran ini, banyak sekali kesengsaraan, penderitaan di dalam daging kita yang mesti kita lawan, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Dan yang paling terakhir, saudara, kalau kita memenangkan dalam peperangan ini, saudaraku, maka Roma 8 ayat 18, Roma 8 ayat 18 saya bacakan, saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, saudara. Nah, saudara, ada kemuliaan yang besar yang akan dinyatakan kepada Anda dan saya. Ada amin. Nah, itu suatu firman sangat luar biasa, saudaraku, di mana bahwa Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang menjalani gaya kehidupan Allah di muka bumi ini. Kenapa? Karena pemerintahan Allah yang ungu dan penuh kuasa itu saat ini ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Bagaimana itu akan termanifestasi dalam kehidupan Anda dan saya, itu juga akan keluar, saudaraku. Akan keluar, akan memberkati banyak orang-orang di sekitar Anda dan saya. Inilah inti daripada kehidupan daripada orang percaya, saudaraku, sehingga Anda dan saya kita mengerti rencana dan tujuan panggilan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk apa, saudara? Untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi hari-hari ini, saudaraku. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman dengan Tuhan yang sangat luar biasa siang hari ini, bahwa kami adalah anak-anak Allah, kami adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Apa yang Allah miliki itu adalah milik kami juga, Tuhan. Di mana Allah memerintah di muka bumi ini, begitu juga kami anak-anak Allah, kami juga akan memerintah dalam kehidupan kami di muka bumi ini, saudara. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih bahwa kami adalah orang-orang yang menjalankan kehidupan Allah di muka bumi ini, Abah. Terima kasih, Tuhan, berkat anugerah kasih setia daripada Engkau terus memenuhi kami anak-anak yang Bapak kasihi, ya Abah. Kami berjalan di dalam otoritas kuasa yang Allah berikan kepada setiap kami. Kami tahu dalam kehidupan kami ada kehidupan Kristus yang menghidup kehidupan kami, sehingga memampukan kami hidup dalam kuasa kebangkitan ini, ya Abah, untuk menyatakan tentang kemuliaan Allah dalam kehidupan kami anak-anak yang Bapak kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.